فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat insya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kita dikumpulkan di satu tempat yang itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan kita ini dalam rangka insyaallah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, yaitu dalam rangka mencari ilmu, ya, dalam rangka kita memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang benar sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan usaha kita ini kelak nanti menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, yaitu pertemuan atau kajian rutin setiap Kamis malam ba'da Isya, kita lanjutkan kembali setelah kemarin di Kamis kemarin kita diselingi dengan tablik akbar atau kajian akbar, ya. Maka malam ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas sebuah risalah yang ringkas yang berisikan tentang adab-adab dan juga akhlak-akhlak mulia yang disyariatkan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang pembahasan adab tentang ijabatud da'wah, ya, yaitu memenuhi undangan seorang muslim, ya, terutama walimatul urus. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke adab berikutnya. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala, dan berkata penulis kitab ini Syekh Abdul Wafa, ya, rahimahullahu taala, wa yustahabbu lil muslimi iyadatu akhihi al muslim, dan disunahkan bagi seorang muslim, yaitu apa? Iyadatu akhihi al muslim, menjenguk saudaranya yang muslim, artinya menjenguk saudaranya yang sakit. Baik, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Ali, ya, Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaikih rahimahullah hafizahullah taala, mafhum kalamihi fi hadhihi al-jumlah anna al-istihbaba
innama huwa lil muslim wa sayatina kalamuhu fima yata'allaqu bi'iyadati ghairil muslim. Mafhumnya yang difahami dari ucapan muallif di sini bahwasanya sunnahnya menjenguk orang sakit, yang disunahkan itu adalah orang yang muslim, artinya yang sakit dari kalangan kaum muslimin, itu yang sunnahnya. Akan tapi nanti akan ada tambahan penjelasan ya dari Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah taala tentang berkaitan menjenguk orang yang sakit tapi bukan dari kalangan kaum muslimin. Ya, nanti akan dijelaskan pula di sini insyaallah taala. Wal muallif rahimahullahu taala yara anna iyadatal muslim mustahabbatun. Dan penulis di sini berpendapat bahwasanya menjenguk orang muslim yang sakit itu hukumnya sunnah. Ini yang dipegangi dari pendapat muallif yang beliau bermadhab Hambali, yaitu pengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Warra'yu tsani, adapun pendapat yang kedua dari kalangan para ulama, annaha fardhu kifayatin, bahwasanya menjenguk kaum muslimin yang sakit itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ini lebih tinggi derajatnya. Ya, lebih tinggi derajatnya. Adapun kalau mustahab, ya, sunnah, maka sebagaimana yang kita ketahui, ya, definisi sunnah secara hukum fikih yaitu ketika seorang tidak melakukannya maka tidak mengapa, artinya tidak dikenai sanksi. Ya, kalau dia lakukan maka dia akan mendapatkan pahala. Akan tapi kalau fardu kifayah maka ini wajib, tapi ketika sudah sebagian menjalankannya maka gugur kewajiban bagi yang lain. Artinya kalau ada seorang muslim yang sakit di satu kampung, kemudian gak ada satupun yang menjenguknya, maka semua menanggung dosa di kampung tersebut. Ya, ini definisi fardu kifayah. Ya, maka ini karena berkaitan dengan hak seorang muslim. Hak seorang muslim itu berharga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW itu ketika menjelaskan tentang hukum riba, ya, hukum riba yang paling ringan, ya, dosanya besar, tapi maksudnya derajat riba yang paling ringan, ya, itu seperti dosa seorang menzinai ibunya sendiri. Itu derajat riba yang paling bawah. Dosanya kayak seperti itu. Ya, menunjukkan ngeri, ya. Riba itu ngeri, ya. Ngeri banget, ya. Namanya riba, ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, adapun riba yang paling tinggi, ya, dosanya itu seperti menjatuhkan harga diri seorang muslim. Ya, berarti menunjukkan hak seorang muslim itu sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada pendapat ulama bahwasanya hukum menjenguk seorang muslim yang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu tempat ada seorang muslim sakit, kemudian tidak ada satupun dari kaum muslimin yang menjenguk, maka semua menanggung dosanya. Ya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha wa qala wa ja'alaha haqqan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Kenapa dihukumi fardu kifayah oleh sebagian ulama? Karena Nabi alaihi salatu wasallam
telah memerintahkan dengannya, yaitu untuk menjenguk seorang muslim yang sakit dan menjadikannya hak. Yang namanya hak, kalau seorang muslim itu punya hak, berarti muslim yang lain itu wajib memenuhi hak tersebut. Ya, wajib memenuhi hak tersebut. Ya, sebagaimana kemarin di kajian Selasa ba'da maghrib disebutkan bahwasanya haknya Allah itu untuk ditauhidkan, untuk diibadahi hanya Allah saja, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Ini haknya Allah. Berarti menunjukkan haknya Allah itu ini wajib untuk dilaksanakan karena ini haknya Allah. Ya, kita selaku hamba wajib melakukan hak tersebut. Demikian juga ketika di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya menjenguk seorang muslim yang sakit itu adalah haknya orang yang sakit ini, ya, haknya seorang muslim yang sakit ini, maka orang yang sehat itu wajib untuk menjalankan atau memenuhi hak tersebut, yaitu dengan menengoknya. Ya, maka ini dari sisi pendalinannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ya. Haknya seorang muslim bagi muslim yang lain itu ada 5. Ya. Yang pertama raddus salam, yaitu menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wattiba'ul janaiz, kemudian mengikuti jenazahnya, artinya mengurusi jenazahnya, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan, wa tashmitul atis, yaitu mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah si bersin tersebut. Ya, jadi kalau ada saudara kita mengucapkan bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Ada yang bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila engkau diundang maka penuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu, apabila saudaramu tersebut meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia dengan nasihat yang baik. Wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu, dan apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala, fasammidhu, maka ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya, artinya urusi jenazahnya sampai dikebumikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga Imam Bukhari, ya. Baik. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak seorang muslim dan berbentuk perintah, ya. Berbentuk perintah ini menunjukkan bahwasanya itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban. Baik. Di situ disebutkan wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, artinya saudaramu yang muslim itu sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Ini dengan kalimat perintah. Wa hadza amrun ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan, dan perintah ini Nabi jadikan, ya, sebagai hak dari seorang muslim tersebut yang sakit tersebut. Fadalla dzalika ala anna iyadatil muslim fardu kifayatin liwujudil amri.
Maka hadis tersebut menunjukkan bahwasanya menjenguk muslim yang sakit itu adalah fardu kifayah karena adanya perintah, wa ya fardun lil amri, dan dia itu wajib dari sisi adanya perintah, wa 'alal kifayah li annal matluba huwa tahsilu hadzal amali minal muslimin. Ya. Kenapa disebutkan di sini fardu kifayah bukan fardu ain? Fardu ya wajib dikarenakan adanya perintah fa'udhu. Kemudian kenapa disimpulkan oleh para ulama ini fardu kifayah bukan fardu ain? Kenapa? Karena yang dituntut itu adalah tahsil hadzal amal, yaitu tercapainya amalan tersebut, yaitu menjenguk tersebut ya dari kaum muslimin. Berarti menunjukkan kalau sudah terrealisasi menjenguk orang sakit maka sudah gugur ya. Istilahnya nggak perlu satu kampung semuanya harus jenguk ya, tidak perlu ya. Kalau semuanya menjenguk ya alhamdulillah ya. Tapi kalau istilahnya satu kampung itu kaum musliminnya 100 orang ya, kemudian yang sakit itu 1 orang, berarti masih 99 orang yang sehat. Kemudian dari 99 itu 10 orang jenguk sudah ya, maka ini dikatakan sudah cukup. Kenapa? Karena yang dituntut dalam hal ini yaitu perbuatannya itu sudah terrealisasi ya, sudah terrealisasi. Fan-nadharu fihi ilal amal, maka yang dilihat dalam masalah ini dari sisi terrealisasinya amalan tersebut, walaisa ilal amil, bukan dari sisi pelakunya. Berbeda dengan fardu ain, seperti sholat misalnya. Sholat 5 waktu fardu ain atau fardu kifayah, Pak? Hah? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Serasa sholat wae liyane. Sholat 5 waktu fardu ain ya. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu yang dilihat dari pelakunya, yang dituntut adalah pelakunya, bukan terrealisasinya amalan tersebut ya, bukan semata-mata terrealisasinya amalan tersebut ya. Berbeda dengan tadi, kalau menjenguk orang sakit, pokoknya yang penting amalan menjenguk orang sakit itu tuh sudah terrealisasi, sudah cukup. Yang lainnya misalnya nggak mau menjenguk, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat ya, kalau sholat enggak. Sholat itu yang dilihat dari pelakunya ya. Mau si fulan ya sudah sholat, si B belum sholat, tetap si B ini punya tanggungan untuk sholat ya, karena yang dilihat adalah pelakunya, dari sisi pelakunya. Mau jumlahnya itu 100 orang, yang sudah sholat 99 orang, maka yang satu yang belum sholat ini tetap berkewajiban untuk sholat ya, karena yang dilihat dari pelaku, bukan terrealisasinya semata-mata amalan sholat tersebut ya. Ini pengertian dan perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Maka dilihat ya, yang dituntut syariat itu apakah semata-mata terrealisasinya amalan tersebut atau dari sisi pelakunya. Kalau dari sisi amalan tersebut, maka kalau amalan tersebut sudah terrealisasi, sudah terlaksana, maka walaupun sebagian belum melaksanakannya maka sudah gugur ya. Makanya seperti mengurus jenazah ya, itu kan yang penting bukan orang yang mandikan, orang yang kafani, bukan pelakunya, tapi sudah dimandikan, sudah dikafani belum ya. Bukan kok semuanya langsung ikut mandikan semuanya, ikut ngafani semuanya. Wah, nanti bongkar pasang terus ya. Kaum muslimin banyak sekali ya. Satu kampung 100 orang semuanya ikut mandikan, ikut ngafani ya. Malah mesake mayit ya.
Pokoknya yang penting sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah. Ya. Sudah disolatkan, sudah dikuburkan, sudah. Ya. Yang lain tidak ikut, misalnya mungkin ada uzur apa istilahnya, atau memang sengaja nggak ikut, ya nggak ada masalah. Ya, karena sudah terrealisasi amalan tersebut. Ya. Beda dengan amalan yang hukumnya fardu ain seperti sholat atau puasa, ya. Baik. Wa qad 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, ashabahu radhiyallahu anhum, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam maka beliau juga menengok atau menjenguk sahabat-sahabatnya yang mereka sakit. Wa nasaba li Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu qubbatan fil masjid lama juriha fi ghazwatil Khandaq. Dan Nabi pernah mendirikan kemah, ya, di dalam masjid untuk sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ini termasuk orang-orang pertama yang beriman dari kalangan Ansor, ya, yang akibat di antara sebabnya yaitu dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang diutus oleh Nabi untuk membuka kota Madinah yang dinamakan Yathrib pada waktu itu, ya. Jadi sebelum Nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, maka diutus lebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa, masih muda, ya, dan ini menjadi tonggak terbukanya dakwah di kota Madinah. Di antaranya ketika dakwah tersebut diterima oleh Sa'ad bin Mu'adz yang juga masih pemuda tapi menjadi pemimpin kabilah besar, ya, di Madinah, ya. Akhirnya semua pengikutnya masuk Islam. Dan pada waktu perang Khandaq, ketika kaum muslimin dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrik Quraisy dan sekutu-sekutunya yang berjumlah sekitar 10.000, ya. Pada waktu itu kaum muslimin padahal masih berjumlah sekitar 2.000, ya. Dikepung dari segala penjuru, kemudian kaum muslimin membuat parit, ya, yang sekitar lebar dan dalamnya itu 5 kali 5. Jadi dalamnya itu 5 meter, ya, dan juga lebarnya 5 meter. Diperkirakan pokoknya kuda tidak bisa melangkah, ya. Adapun panjangnya itu sampai mengelilingi bagian depan kota Madinah, ya. Baik, pada waktu itu Sa'ad bin Mu'adz ini, sahabat yang mulia ini, terkena luka, ya, terkena anak panah sehingga sakit dan membawanya kepada kematian, ya. Sebelum beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal ketika sakit, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk kecintaan beliau alaihi salatu wasallam kepada sahabatnya, maka Rasulullah memerintahkan untuk dibuatkan kubah, dibuatkan semacam kemah yang diperuntukkan untuk Sa'ad bin Mu'adz dirawat, ya, di masjid. Dan tujuan Nabi juga diantaranya agar supaya Nabi bisa menjenguknya, ya, likai ya'udahu min qaribin, agar supaya Nabi bisa menjenguknya. Min qarib ini ada 2 makna, yaitu agar supaya Nabi dekat bisa menjenguknya dan juga sering untuk menjenguknya, ya, karena ini termasuk sahabat yang dicintai Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang sampai meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ini arsy bergetar, ya. Ini hanya satu kejadian ini, seorang sahabat yang meninggal arsy-Nya Allah bergetar, ya.
karena saking mulianya sahabat ini, ya. Wa iyadatul marid fiha fadlun 'azimun wa ajrun kabirun. Dan menjenguk orang sakit itu memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang besar pula. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannah." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka dia senantiasa fi khurfatil jannah. Fi khurfatil jannah maknanya adalah dia dalam keadaan memetik buah surga, ya. Dia dalam keadaan memetik buah surga, ya. Ini sebagaimana dalam hadis tersebut ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud khurfatul jannah itu? Qala janaha, ya. Maka Nabi bersabda janaha, yaitu dia memetik buah-buahan di surga. Artinya dia sedang berada dalam kenikmatan, ya. Artinya orang yang jenguk orang sakit itu diibaratkan sedang berada di surga dan sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut, khususnya sedang memetik buah-buahan di surga, ya. Ini ada satu isyarat dalam hadis ini bahwasanya amalan menjenguk orang sakit ini di antara amalan penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang memetik buah di surga nggak mungkin kalau dia nggak masuk surga, ya. Ibaratnya seperti itu. Maka ini amalan ini kalau dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ya. Dengan syarat ikhlas. Yang namanya ibadah kalau sudah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, maka tinggal kita mengikhlaskan ibadah tersebut, ya. Jangan sampai kita nengok saudara kita yang sakit karena dia kan karena pernah nolong saya, dia kan karena pernah jenguk saya. Bukan itu yang namanya ikhlas, ya. Bukan itu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu ketika kita membantu saudara kita, ya, karena menjenguk saudara kita yang sakit itu kan bentuk untuk menyenangkan hatinya. Dan ini bentuk bantuan, termasuk bentuk bantuan, ya. Maka dasarnya adalah sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya selama hambanya itu mau membantu saudaranya, termasuk meringankan beban dia secara mental. Orang sakit itu kan beban mental, apalagi kalau sakitnya stroke, ya, kemudian sakit lumpuh atau yang lainnya yang kemungkinan untuk sembuh kecil misalnya, atau kalau dia sembuh cacat. Ini kan mental yang diserang. Ini kalau saudaranya datang kemudian menghiburnya, menunjukkan perhatian, ini bukankah ini membantu sekali, ya, membantu dalam menguatkan dia dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya untuk mencari balasan dari manusia. Wah, aku nek ora tahu tilik wong lorong, kok aku nek loro ora tau ditiliki genteng, ya. Wah, aku repot iki, ya. Akhirnya dia beramal bukan karena ingin pertolongan Allah, tapi pertolongan manusia, perhatian manusia, ya.
Maka bukan ini yang dimaksud ikhlas, tapi ikhlas itu mengharapkan bantuan. Kalau kamu mengharapkan bantuan, harapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan gerakkan sendiri. Makanya ada kaidah al jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai jenis amalannya. Orang kalau suka nengok saudaranya, itu Allah akan jadikan manusia juga berbuat seperti itu pula. Itu sudah sunatullah. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Tapi jangan niatkan kalau kita berbuat baik kepada saudara kita, jenguk saudara kita yang sakit, ben aku sok benek loro ditiliki. Jangan. Ya, harapkan hanya untuk Allah. Ya. Biar Allah yang gerakkan manusia itu, mau kita ditengok balik atau enggak terserah, itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya terkadang seseorang kita ketika berbuat baik, ya, Allah uji dengan perbuatan yang berkebalikan dengan apa yang kita lakukan dari orang yang kita berbuat baik tersebut. Ya, misalnya kita berbuat baik sama si fulan, ya, ternyata setelah itu si fulan berbuatnya 180 derajat kepada kita. Ora matur nuwun, ora malah mendiamkan, atau malah menjelek-jelekan kita, padahal kita sudah berbuat baik. Sakit sudah ditengok, kalau susah sudah dibantu, tapi kok yo kebangetan, orang Jawa mengatakan seperti itu. Maka itu di antara hikmahnya apa? Allah ingin memurnikan keikhlasan kita. Sejauh mana keikhlasan kita ketika kita berbuat baik kepada seorang, itu ternyata dibalas dengan kejelekan oleh orang tersebut. Ya. Makanya terkadang diri kita mendapati seperti itu. Maka jangan sedih. Justru itu Allah memberikan kesempatan kita untuk memurnikan keikhlasan kita di dalam kita berbuat baik. Ya, wis tak tiliki kok yo malah ngelek-elek aku neng buri. Wah, kebangetan tenan iki. Gak usah seperti itu. Biarkan saja. Toh kita nengok dia, toh kita bantu dia, itu saudara kita sama muslim. Kalaupun dibalas kejelekan, itu urusan dia. Urusan kita sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita ikhlaskan itu karena Allah SWT. Ya, makanya terkadang seperti itu, kita mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan. Itu diantara hikmahnya itu tadi, agar supaya Allah menginginkan keikhlasan itu kita itu benar-benar murni. Bagaimana kalau orang yang dia tolong, orang yang dia berbuat baik kepadanya, itu dijadikan orang yang berbalik arah, artinya berbuat kejelekan. Ya, kalau kita ngrudumel ya berarti nggak ikhlas. Ya, tiwas tak ngenek ya, hilang sudah amal kita. Ya, tapi kalau kita sabar, tetap kita berbuat baik, maka disitulah Allah memberikan kita keutamaan dada kita lapang, bersih, ya. Kemudian keutamaan kita ikhlas dengan keikhlasan yang tinggi. Karena keikhlasan itu juga bertingkat-tingkat, ya. Tidak setiap orang beramal itu mesti mendapatkan keikhlasan 100%. Ya. Makanya kadang orang kalau pas berbuat baik kepada orang, kemudian orang tersebut balik berbuat baik kepada kita, kita kan senang. Ya. Nah, dari sifat senang tersebut itu terkadang bisa mengotori keikhlasan kita. Wah, sampeyan aku gandeng wis tak tiliki bareng mari, wah aku dikei reno-reno. Dibales kayak sesuatu yang menyenangkan, ya, dipujilah, akhirnya senang, ya. Itulah yang mengotori keikhlasan kita ternyata.
ya, yang mengotori keikhlasan kita. Yang tadinya 100% jadi turun, jadi 90% lah, 80% lah, tergantung kita mensikapi balasan baik dari orang tersebut. Kalau itu membuat kita semakin ujub, ya, maka semakin terkikis keikhlasan kita yang kita laksanakan tersebut, yang kita amalkan. Tapi alangkah seorang ketika dibalas dengan sebaliknya, kebaikannya dibalas dengan ketidaknyamanan atau kejelekan yang diperlakukan pada dirinya setelah dia berbuat baik, tapi dia tetap sabar karena dia niat dari awal memang untuk Allah, maka keikhlasannya itulah yang akan bertahan 100%. Ya, murni, memang murni keikhlasan tersebut hanya untuk Allah, sehingga dia tidak peduli mau dia balas baik atau balas jahat, terserah. Ya, dia tidak peduli karena niat awalnya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaannya yaitu dia seperti seorang yang sedang memetik buah di surga, ya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, kalau tadi dalam riwayat Muslim, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha." Tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit di pagi hari kecuali 70,000 malaikat itu akan bersolawat atasnya, ya, artinya mendoakan dia dengan rahmat sampai masuk sore hari. Jadi kalau jenguknya pagi, nanti 70,000 malaikat itu akan mendoakan dia dengan doa agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Didoakan terus 70,000 malaikat. Kalau dia jenguknya itu di sore hari, maka 70,000 malaikat itu akan berdoa sampai pagi hari. Ya, sampai pagi hari, ya. Dalam riwayat lain, ya, ma min rajulin ya'udu maridan musliman illa kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Tidaklah seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit kecuali keluar bersamanya 70,000 malaikat yang semuanya memintakan ampunan baginya sampai pagi hari, ya. Jadi dimintakan ampunan oleh 70,000 malaikat. Padahal malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membangkang sedikit pun, ya. Ranek malaikat kok dikongkon sik, ya, nggak ada. La ya'sunallah, ya, ma amarahum, apa yang diperintahkan itu tidak pernah dibangkang. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Kalau malaikat itu Allah ciptakan untuk sujud saja, ya sujud sampai hari kiamat. Makanya ada malaikat yang tugasnya hanya untuk sujud saja, ya. Malaikat diperintahkan untuk meniup sangkakala, kalau belum diperintahkan untuk meniup, ya tidak akan ditiup, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan itu sangkakala itu sekarang ini sudah berada di mulutnya malaikat tersebut, dan malaikat tersebut tidak pernah berkedip semenjak diperintahkan tugasnya untuk meniup sangkakala tersebut, karena dia takut nanti ketika
perintah itu datang dia dalam keadaan lalai, ya, maka hati-hati, ya. Inilah sifat malaikat. Kalau sifat malaikat semacam ini menunjukkan apa? Doanya terkabulkan, ya. Doanya mustahil untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang berdoa bukan satu malaikat tapi 70.000 malaikat. Kita dimintakan ampunan dan kita tahu kita ini manusia yang penuh dosa. Tidak mungkin ada manusia kecuali para nabi dan rasul yang tidak berdosa, ya. Artinya kita nggak maksum, ya. Apalagi di zaman sekarang, mata kita, ya, baru melek mata saja sudah panen dosa, ya. Belum pendengaran, belum ketika kita keluar rumah. Dalam rumah saja sudah banyak dosanya dengan melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Kita nggak ada yang lepas dari itu, ya, dari dosa-dosa itu. Maka kita butuh. Kalau kita istighfar sendiri terkadang istighfar kita hanya sekedar main-main, hanya sekedar di lisan saja, belum sampai ke hati, ya. Makanya di antara tips kita untuk kita diampuni dosa kita, jenguk saudara kita yang sakit agar kita didoakan 70.000 malaikat, ya, dengan doa ampunan tersebut, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, man 'ada maridhan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau menziarahi saudaranya di jalan Allah, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya mengharap pujian, pahala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nadahu munadin, maka akan ada penyeru yang menyeru. Antibta wa taba mamsyaka. Ya, penyeru tersebut mengatakan engkau dalam keadaan baik dan perjalananmu perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mempersiapkan rumah di surga. Ini penyeru yang menyeru bagi orang yang menjenguk atau menziarahi saudaranya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dikatakan kondisinya baik, dia dikatakan bahwasanya perjalanan yang ditempuh itu adalah perjalanan yang baik, ya. Kemudian dia juga dikatakan bahwasanya engkau telah mempersiapkan manzilan fil jannah, yaitu rumahmu di surga. Artinya amalan ini diantara yang menjadikan seorang memiliki rumah di surga, ya. Baik. Kemudian di antara keutamaan yang lain tentang menjenguk orang yang sakit, bahwasanya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, itu Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan bahwasanya yang sakit itu adalah dirinya, ya. Mengibaratkan bahwasanya yang sakit itu dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu amalan yang luar biasa, ya, amalan yang luar biasa, amalan yang sangat besar pahalanya, ya. Keutamanya sudah diantaranya kita tadi sudah mengetahuinya, ya. Dimintakan ampunan, memetik buah di surga, kemudian membangun rumah di surga, ya,
dalam keadaan kita baik, berjalannya kita menuju orang yang sakit untuk kita tengok, itu juga kebaikan. Maka di antara keutamaan yang lain yang itu menunjukkan besarnya keutamaan tersebut, bahwasanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, falam ta'udni. Kenapa engkau tidak menjengukku? Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Artinya hamba tersebut menyadari bahwasanya, bukankah engkau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat sakit, ya, karena itu sifat kekurangan, ya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Bukankah engkau tahu bahwasanya hambaku ketika di dunia, yaitu fulan, itu sedang sakit, falam ta'udhu, maka engkau tidak menjenguknya. Itu maksud yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyandarkan hamba yang sakit itu kepada dirinya, menunjukkan dekatnya keadaan orang yang sakit tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengkiaskan itu dengan dirinya, ya. Bukan berarti Allah memiliki sifat sakit, bukan, ya. Maka ini sudah dijelaskan langsung ketika orang tersebut bertanya, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau Rabbul Alamin. Maka Allah pun menjawab, bukankah engkau tahu hambaku si fulan itu sakit, ya, akan tapi engkau tidak menjenguknya. Kemudian Allah melanjutkan, ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Bukankah engkau juga tahu bahwasanya kalau engkau menjenguknya, menjenguk si fulan yang sakit tadi, engkau akan mendapatiku di sisinya. Artinya mendapati pahala yang besar dengan menjenguk orang yang sakit tersebut. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya orang yang sakit itu posisinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muslim yang sakit itu dalam kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan lawajadtani indahu. Ya. Engkau kalau menjenguk hambaku yang sakit tersebut, engkau akan mendapatiku di sisinya. Artinya yang pertama maknanya diterangkan para ulama, yaitu mendapati pahala yang besar. Yang kedua, bahwasanya seorang hamba yang dalam kondisi sakit itu posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kedekatan khusus, ma'iyah yang khusus, ya, kebersamaan Allah dengan kebersamaan yang khusus. Artinya Allah benar-benar perhatian dengan orang yang sedang sakit, ya, terutama seorang yang sakit dan dia mau bersabar di dalam menghadapi sakitnya tersebut dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu keutamaan-keutamaan di dalam menjenguk orang yang sakit, ya, yaitu seorang muslim, ya. Walakin man huwal maridu alladhi yu'ad. Kemudian di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan si sakit. Akan tapi siapakah orang yang sakit yang dianjurkan, disunahkan atau diwajibkan dengan fardu kifayah tadi yang harus dijenguk? Hal kullu maridin yu'adu, apakah setiap orang yang sakit itu dijenguk? Au annal maridha alladhi yu'adu
huwa man ittasafa bisifatin, ataukah orang yang sakit yang harus dijenguk itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat tertentu, artinya sifat sakitnya itu bagaimana, ya. Faqila, maka dikatakan inna kulla maridin yu'adu, sesungguhnya setiap orang yang sakit itu dijenguk. Ini pendapat yang pertama. Walau min waj'i dharsin, walaupun hanya sakit geraham. Sakit geraham no, sakit gigi, ya. Hatta law waja'ahu dharsun fa innahu yu'ad, walaupun dia hanya sakit gigi maka dianjurkan untuk ditengok. Ini pendapat yang pertama. Semua sakit pokoknya ditengok, ya. Berarti masuk loro bang, panu, ya. Pokoknya ini umum kok, ya. Pendapat ulama ada yang memutlakkan, pokoknya kalau itu sudah kategori dikatakan sakit, ya, nek jerawat buh nih sakit napa mboten nek jerawat nih, ya. Nah, ini panu, kadas, ini kan sakit ini, termasuk penyakit, ya. Maka ini ditengok, makanya sampai dikatakan walaupun hanya sakit gigi, ya. Wa ra'yu tsani, adapun pendapat yang kedua, yu'adu alladhi yahbisuhul maradu anil khuruji mamukhalatatin nas, ya. Yang ditengok adalah yang apabila penyakitnya itu menghalangi dirinya dari keluar rumah dan bergaul dengan manusia, ya. Nek sakit gigi kira-kira jek iso bergaul sama manusia sakit boten? Saya sakit nggih. Nah, kerja wae jek iso, ya. Apa meneh panu, ya. Panu, kadas, ya. Ini masih bisa untuk bergaul dengan manusia. Maka kalau menurut pendapat yang kedua, kalau sakitnya itu enggak menghalangi dia dari keluar rumah dan bergaul dengan manusia, maka tidak disyariatkan untuk dijenguk, ya. Amma alladzi la yahbisuhu al-maradu wa yakhruju wa yu'ashiru an-nasa fala. Adapun apabila sakitnya itu tidak menghalangi dia dari keluar bergaul dengan manusia, maka tidak perlu dijenguk. Li'annahu ya'nasu bimukhalatihim, ya. Karena dia masih dalam kondisi senang di dalam bergaul dengan manusia. Namanya kalau sakit nggak menghalangi dia untuk keluar bergaul manusia, berarti kan cik seneng, ya. Nek cik seneng ya wis, ya. Karena sakit itu kan beban mental sebenarnya, badan juga, mental juga, dan yang paling berat biasanya mental, ya. Makanya perlu dijenguk, dibesarkan hatinya, dikasih tasliyah, yaitu apa namanya diberikan hiburan, ya. Li'anna al-fa'idata min 'iyadatil marid hiya tasliyatu hadzal marid. Karena di antara faedah manfaat dari menjenguk orang yang sakit adalah tasliyah, yaitu memberikan hiburan kepada orang yang sakit tersebut. Wa idkhalul anasi alaihi, dan memasukkan rasa senang kepadanya, ya. Kenapa? Lima yulhiquhu minad dha'fi wad dhajar. Karena pada saat dia sakit itu lemah bersama dia, ya, kondisi yang lemah, dan juga kondisi apa namanya dhajar atau tadajjur, yaitu menggerutu, ya, putus asa, itu kan ada pada orang yang sakit tersebut. Makanya perlu ditasliyah, ya, perlu dihibur, ya. Fa idza kana ikhwanuhu yataraddaduna alaihi wa yu'nisunahu khaffafa ma qad yajiduhu min alamin wa waja'in wa inhibasin wa nahwi dzalik. Maka apabila saudaranya yang sehat tadi, ya, saudara-saudaranya yang masih sehat itu yataraddadu, ya, sering mengunjungi, ya, ketika dia sakit, kemudian memberikan apa namanya tasliyah, rasa senang, maka itu bisa
meringankan apa yang dia alami dari rasa sakitnya, ya, kemudian rasa putus asanya, ya, itu bisa ringan. Karena orang sakit itu kalau sakitnya sakit yang permanen, ya, seperti stroke tadi, atau kelumpuhan organ tubuh, atau kehilangan organ tubuh karena kecelakaan misalnya, ya, maka itu bisa menimbulkan beban mental yang besar, yang berat, ya. Bisa jadi dia futur, ya, nggak mau sholat lagi lah, nggak mau apalah, apalagi kalau dia kurang bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akhirnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok aku dadekke kaya ngene, kok sing tertimpa musibah kok ya mung aku rumangsane, ya. Akhirnya apa? Enggak sabaran, ya. Sering marah lah, padahal dahulunya penyabar, ya. Maka ini perlu saudara-saudaranya sama muslim peduli, mendatanginya, memberikan semangat kembali, ya, menyadarkan kepada dirinya bahwasanya takdir Allah itu semuanya baik. Ya, dilihat dari hikmah Allah takdirkan sesuatu semuanya baik. Walaupun kalau dilihat dari yang menerima takdir itu ada yang baik, ada yang tidak. Ya, maka itu perlu untuk dinasihati. Makanya saling menasihati ini diantara ajaran dalam agama Islam ini. Makanya ad-dinun nasihat, kata Rasulullah SAW. Agama ini adalah nasihat. Ya. Dan diantara orang yang dikecualikan oleh Allah SWT dari kerugian dalam surah Al-Asr itu diantaranya watawasau bil haq watawasau bis sabr, adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka ini perlu, ya. Maka ini perlu. Makanya saya hukum tentang iyadatul marid ini walaupun ada khilaf tentang mustahab dan fardu kifayah, tapi ini kalau dilihat dari sisi manfaatnya, ya, dari sisi manfaatnya, maka tidak salah kalau dikatakan fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang peduli dengan saudaranya sama muslim yang sakit, maka semuanya menanggung dosa, ya. Karena ini ada faedah yang amat besar, ya. Sebenarnya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, pada hakikatnya kitalah yang butuh, ya, dari kita mendapatkan faedah-faedah tersebut, ya. Kita yang butuh. Kita butuh amalan untuk menjadi penyebab kita masuk surga, dan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, itu salah satunya. Coba bayangkan kalau nggak ada yang sakit, kalau Allah nggak takdirkan manusia itu mengalami sakit, ya, bukankah pahala yang besar ini akan hilang? Kita nggak dimintakan ampunan oleh para malaikat atas dosa-dosa kita, ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh, bukankah kalau orang yang mengajarkan kebaikan juga dimintakan ampunan, nggak harus nengok orang sakit? Iya, tapi apakah semuanya akan mengajarkan kebaikan? Artinya akan menjadi ustadz, akan menjadi ulama? Enggak semuanya, ya. Makanya bisa jadi orang awam yang hanya ikut pengajian biasa saja, pokoknya diamalkan, tapi dia bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan ahlul ilmi. Sama-sama dimintakan ampunan oleh para malaikat, tapi yang satu dengan mengajarkan, yang satu dengan menengok orang sakit, ya. Maka ini diantara kenapa kita harus benar-benar memperhatikan amalan-amalan yang mungkin terkadang kita remehkan, yaitu menjenguk saudara kita yang sakit. Alah, wis tahu. Kita menjenguk orang sakit itu terkadang tidak cukup dengan sekali dua kali. Makanya terkadang dengan bitikrar, dengan berulang, ya.
sesuai dengan kondisi yang sakit. Kalau sakitnya itu misalnya dia sakitnya stroke ya atau lumpuh ya, maka ini butuh ya mungkin beberapa hari sekali ya atau seminggu sekali kita niatkan jenguk dia, kita besarkan hatinya. Karena orang kalau mengalami penyakit yang permanen istilahnya, maka itu lebih butuh untuk dibesarkan agar dia tidak putus asa, agar dia tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu untuk diulang-ulang untuk kita menjenguk, dan kita terus akan mendapatkan keutamaan di dalam menjenguk orang yang sakit tersebut. Ya, baik, mungkin ini dulu. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih tentang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Ya, masih ada sedikit pembahasan tentang ini, insyaallah, dan juga nanti akan masuk pembahasan menjenguk orang yang sakit tapi yang non muslim. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan tentunya besar harapan saya pribadi bisa mengamalkan dan juga jamaah sekalian, sehingga kita bisa meraih bersama-sama keutamaan di dalam kita mengetahui hukum-hukum ya dan juga adab-adab di dalam Islam ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.